semuanya, welcome back to Cerita Jenita. I really hope things are doing great on your side. Hari ini aku bakal sharing-sharing soal passion, panggilan hidup, atau how do you know if we do the right things in life. Asik, berat ya kayak topiknya. I actually don't know what to title this sharing, tapi ya gue mau cerita seputar itulah. Jadi ceritanya minggu lalu ada yang tanya gue kayak gini nih, Jen, ada gak cita-cita dalam hidup lo yang Tuhan tuh tutup jalannya dan lo bersyukur banget sekarang? Honestly, itu pertanyaan yang sulit sih buat gue. Kayak dulu tuh gue ke gereja aja sih pas masih umur belasan tahun, tapi I never really ask God what He wants to do in my life. Jadi ya gue nggak tahu gitu loh, apakah Tuhan mau cita-cita itu terjadi dalam hidup gue, atau ya dulu pas kecil gue cuman mau doang gitu, kayak mau jadi dokter, mau jadi pramugari, tapi gue tuh nggak work hard to achieve that dream of mine gitu loh. Nah, setelah dipikir-pikir ya lucu juga sih, karena dulu tuh gue cukup niat ngerjain satu cita-cita ini nih, yaitu menjadi artis. Dulu tuh gue entah kenapa pengen banget jadi artis. Sebelumnya sih gue pengen jadi gadis sampul gitu. Mungkin karena setiap kali lihat majalah gadis, majalah Google, itu tuh keren aja kali ya, ngelihat cewek-cewek cantik terpampang di cover magazine gitu. Dan setiap kali misalnya kalau ada wajah gadis of the year yang gitu-gitu, gue tuh interested banget buat lihat application formnya gitu, dan berharap tingginya itu tuh ada perubahan guys, kayak ya siapa tahu tingginya diturunin gitu jadi 155. Berat bisa diturunin kan, tapi tinggi gimana coba gue bisa meninggikan diri gue lagi gitu loh. Anyway, berarti kan pupus dong ya jadi gadis sampul, karena tinggi gue tidak mencapai 165, not even close. Jadi ya sudahlah, gue pikir jadi artis seru kali ya. Gue lumayan suka performing arts soalnya. Nah, udah kayak gitu, akhirnya gue coba-coba deh tuh cari-cari info dari majalah juga, denger-denger casting dari radio. Terus menurut gue ya, gue tuh dulu super niat loh buat pergi ke casting, karena ya yang namanya casting center gitu jauh-jauh kan ya, kayak rumah gue tuh di utara, terus biasanya castingnya tuh di selatan yang nun jauh di sana gitu. Jadi dulu tuh gue beberapa kali bohong ke bonyok gue kalau gue tuh mau pergi sama teman-teman gue ke Plaza Senayan, jadi di drop di sana. Abis itu tuh gue baru naik taksi guys ke tempat castingnya gitu. Terus ya udah deh, gue menabung tuh untuk membayar uang taksi, karena mahal coy dulu tuh, berapa ratus ribu loh, lumayan banget kan bolak-balik gitu. Nah terus ya udah deh, akhirnya gue pergi casting, tapi ya mungkin belum jodoh kali ya, atau yang we classified here Tuhan tutup jalannya, yang we never know. Gue kayaknya nggak akan pernah tahu gitu. Terus setelah itu gue memutuskan untuk mengganti cita-cita gue buat jadi news anchor. Gue ngerasa kayak keren banget ya nih orang-orang di TV ini menyampaikan berita dengan sangatlah sangatlah berkarisma, pinter gitu. Gue seneng banget gitu kayaknya dipandang menjadi orang pintar. Gue work hard as well to achieve that dream of mine. Sebenarnya kalau jadi news anchor itu tuh lebih lama sih cita-citanya. Kayak gue tuh dulu suka banget gitu ngelihat kakak-kakak yang ada di TV bacain berita gitu dari gue kecil, entah kenapa. Tapi ya mungkin artis itu lebih glimmering gitu kali ya, jadi lebih pengen jadi artis dulu, terus baru gedean dikit kayaknya news anchor lebih oke. But to cut the story short, I didn't make it juga in the industry. Not that I did not try loh, kayak gue mencoba sebisa gue buat masuk ke news, tapi karena satu dua hal ya akhirnya gue memutuskan untuk tidak masuk ke industri itu. And as you know now, gue nge-MC deh jadinya. I'm so happy di dunia MC wedding ini dan event ini. Terus
apa ya, bahagia banget. Tapi tetap aja ya kadang-kadang tuh gue suka bertanya ke diri gue sendiri gitu loh, do I really want to do this? Apakah Tuhan bener-bener mau gue mengerjakan hal ini? Am I in the right path? Am I doing the right thing? So on and so forth gitu. Ya biasa lah ya manusia gitu, ketika lu galau dapat peneguhan terus galau lagi. I think that's just very human gitu. Oke, beberapa hal yang buat gue itu sering galau. Biasa lah ya, kayak menurut gue comparing kills. Instagram itu the biggest killer kayaknya in my life so far. Kayak misalnya ya, lagi scroll terus lu tuh ngeliat temen lu yang curhatnya lagi not doing so well, tiba-tiba lu ngerasa oh my god, my life is so blessed gitu. Terus the next second lu ngeliat temen lu itu karirnya lagi skyrocketed banget, kayak wah, masuk majalah apa, wah podcastnya masuk 200 besar, wah YouTube-nya baru hit berapa ratus ribu Instagram, terus gue berapa ratus ribu Instagram lagi, berapa ratus ribu subscriber. Terus langsung mikir yang kayak, man, gue ngapain aja di hidup gue ini. Itu sih kayak yang suka bikin galau. Terus yang kedua, gue ngerasa I'm getting so old. Kayak gue baru aja ulang tahun beberapa minggu lalu. Terus gue itu tuh I really hate my birthday. Gue gak mau grow up anaknya, karena ya itu kali ya, gue ngerasa belum banyak achievement gitu loh in my life. Terus anak-anak yang lebih muda dari gue bermunculan dan karirnya lebih gemilang dari gue, jadi buat gue galau lagi gitu. Terus hal yang ketiga, entah kenapa ya, lu tuh pernah denger ini gak sih, satu saying yang bilang kalau Tuhan gak berkenan sama pekerjaan elu, berkat yang datang itu tuh lewat begitu aja. Gue nggak tahu sih gue denger dari mana, tapi somehow itu nyantol aja gitu di otak gue, karena ada beberapa hal nih yang leads me to that thinking gitu. Jadi ceritanya last year gue tuh sempat sakit. Gue tuh sakit batuk 2 bulan gak berhenti. Jadi gue ganti-ganti dokter. Gue pergi ke 4 dokter dan gue menghabiskan 6 juta rupiah, guys. Menurut gue 6 juta itu bukan amount yang kecil ya untuk pergi ke dokter gitu. Terus udah kayak gitu, ya jadi mikir gitu kan, yang kayak kenapa duit gue cepet banget perginya gitu. Yang lainnya adalah yang ngerasa banyak tantangan banget aja gitu loh di kerjaan gue. Kayak misalnya yang itu, yang gue sakit 2 bulan gak berhenti batuknya, padahal on that period of time gue banyak banget kerjaan MC-nya. Terus awal gue mau buat portfolio di luar kota, pas gue mau ke Bali gitu, gunung meletus guys, 2 kali. Gue hampir aja gak pergi karena gunung meletus itu. Dan sekarang COVID. Kayak, 3 tahun di Indonesia, luar biasa ya tantangannya buat melalui mendalami karir ini gitu. Terus ya udahlah, sebagai anak Tuhan, asik, so holy banget gue. Ya jadi akhirnya gue merenung lagi dong. Ya harus, maksudnya I need to get back up gitu kan. Terus ya udahlah, gue coba cari-cari khotbah yang membangun dan sebagainya. Terus setelah perenungan gue, Cailah, gue mendapatkan 3 hal ini guys, dan cukup interesting, and I really hope ini bakal memberkati kalian juga. Jadi yang pertama itu ada di Keluaran, bentar gue ambil handphone, ada di Keluaran 35 ayat 34. Dia bilang gini, dan Tuhan menanamkan dalam hatinya dan dalam hati Aholiab bin Ahishamak dari suku Dan kepandaian untuk mengajar. Terus di Keluaran 36 ayat 2, lalu Musa memanggil Bezalel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli yang dalam hatinya telah ditanam Tuhan keahlian. Jadi ceritanya di Keluaran ini nih, si Musa tuh lagi pengen bikin tabernakel gitu buat taruh loh batu yang baru.
Jadi mereka butuh orang-orang yang pintar untuk membangun si tabernakelnya ini. Terus yang shocking adalah yaitu ternyata Tuhan menanamkan dalam hatinya gitu. Terus kepandaiannya tuh juga Tuhan yang tanam loh. Is it very amazing? Kayak misalnya kita tuh selalu dengar perumpamaan soal talenta perbesar kapasitas gitu-gitu. Tapi ternyata Tuhan tuh nggak cuma kasih talentanya doang loh guys. Tuhan tuh juga kasih hatinya gitu loh. Terus setelah dipikir-pikir, iya ya, Tuhan kasih hatinya ini buat gue apa ya gitu. Terus ya when I think of it again, selain travel deket banget di hati gue, ya itu tuh nge-MC gitu. Gue nggak ngerti kenapa gue so passionate, I'm just so happy ketika when I'm around people, when I'm in event, when I lead the event gitu. And it doesn't come from dibuat-buat, maksudnya itu tuh nggak dibuat-buat gitu loh, itu tuh beneran datang dari lubuk hati gue sendiri. Dan ketika baca ayat ini, gue yakin pekerjaan ini yang gue lakukan sekarang, passion gue ini tuh datangnya dari Tuhan gitu loh, karena Tuhan yang tanam di dalam hati kita. And I hope kalian juga ketemu nih kira-kira apa sih yang Tuhan tanamkan di hati kalian yang buat sparks joy gitu loh in your life gitu, in your heart at least. Itu yang pertama. Terus yang kedua, gue kan suka mengeluh ya orangnya. Seperti yang tadi ada di awal-awal yang gue mention, yang kayak kenapa gue sakit, kenapa gunung meletus di saat gue mau pergi kerja, so and so forth gitu. Akhirnya gue ketemu ayat yang kedua. Sebentar gue carikan ayatnya. Gue lagi buka laptop di sebelah biar gampang. Iya, jadi ada di 2 Korintus 10 ayat 17. Dia bilang gini, tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Kayaknya Tuhan tuh tahu banget ya, mungkin gue kalau semuanya dilancarkan, gue itu bakal sombong sesombong-sombongnya dan ngerasa karir gue go smoothly karena gue gitu. Tapi di sini ya dibilang gitu kan, tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Gue tuh batuk akut banget, super akut. Mungkin kalau gue batuknya sekarang, pasti gue disangka COVID guys. Karena itu, aduh, ribs gue sampai sakit banget. Ketika gue batuk kayak parah deh, sampai gue gak bisa tidur karena sakit banget satu badan gue karena batuk gitu. Gue ke 4 dokter, terus 2 dokter terakhir bilang mungkin saya terkena bronkitis. Gila, untung di minggu ke-5 sampai ke-6 gue itu sembuh. Terus ya, yang gue mau beritakan di sini adalah, yang gue mau share di sini adalah Tuhan tuh hebat banget. Batuk gue tuh super parah, tapi each time gue naik ke stage, batuk gue tuh berhenti. Gue tuh ngomong bisa panjang, lebar, serius, bercanda, tanpa batuk gitu loh. Dan ketika gue turun stage, wah, tenggorokan gue mulai gatel. Terus gue batuk ya, sampai satu hall itu tuh bisa denger batuk gue. Sampai gue tuh harus keluar hall buat batuk. Sekeren itu gak sih Tuhan? Gila gak sih? Gue tuh sampai gak habis pikir gimana kalau gue tuh batuk di atas panggung. Tapi Tuhan tuh menyelamatkan gue gitu loh, dari batuk itu gitu. Kalau nggak bakal malu banget nggak sih? Kayak gila batuk nggak berhenti gitu di atas panggung. Itu mujizat pertama. Dan yang kedua adalah ketika gue mengeluh kenapa setiap kali gue mau ke Bali gunung meletus gitu kan. Tapi setelah gue pikir lagi sekarang, it's just one of the way that God want to show His power gitu. Bisaan aja ya, setiap kali gunung meletus, airport itu tuh dibuka H-1 sebelum gue kerja. Jadi gue masih bisa terbang, terus tamu-tamunya juga masih bisa datang 80-90%. Jadi tamunya pun tuh nggak sedikit gitu loh yang datang. Dan kalau bukan Tuhan yang diemin asapnya di hari gue mau kerja, gue nggak tahu lagi itu kerjaannya siapa gitu kan. If you wanna say hoki aja lu Jen, so be it. Gue hoki, I'm just blessed gitu. Nah terus yang ketiga, perkara soal COVID.
Iya, jadi gue sempet harus kerja di luar kota beberapa bulan lalu. Terus salah satu keluarga gue kena COVID. Panjang ceritanya dan gue sempet cerita di video sebelumnya. Intinya gue diluputkan guys dari COVID, gue negatif dan gue bisa pergi kerja pas di H-1 juga sebelum gue terbang. Kayak, men gila, setelah gue pikir-pikir ya, semua perjalanan ini 3 tahun gue berkarir di dunia MC itu tuh semua penyertaan Tuhan gitu loh. Dan ini nih cuman apa ya, cuman 3 hal doang yang gue ceritain ke kalian. Banyak hal yang lainnya yang kalau gue cerita tuh nggak habis-habis gitu loh, kemurahan Tuhan dalam hidup gue. Terharu. Dan yang ketiga, sempet mikir juga dong, kayak what if it's just in my mind, kayak gimana ya kalau poin 1 sama kedua ini adalah pembenaran gue aja gitu. Terus setelah gue renungkan lagi gitu, kayaknya nggak ada karir yang pernah salah di hidup kita selama itu tuh halal, nggak menjatuhkan orang, memberkati orang, dan memuliakan nama Tuhan. Gua rasa ketika we have this, itu tuh udah panggilan kita gitu loh. Karena you know what, ini baru sink in ke gue lately sih, the greatest calling, yang dimana ada ayat yang dibilang jadikanlah semua bangsa muridku gitu. Gue tuh dulu mikir, ini mah kerjaan pendeta aja lah, baptis orang gitu. Gue ngerasa, ya asal kita nggak rese, hidup kita bener-bener aja, nggak ngerepotin orang, nggak bikin rugi orang, kita tuh orang baik gitu. Tapi ternyata enggak guys, kayak God wants us to do more than that gitu loh. Terus kayak gimana nih jadiin orang muridnya Tuhan gitu. Kalau kalian inget, ada nih pasal dimana yang Tuhan bilang ketika dia lagi di jalanan kita kasih dia baju, ketika dia lagi di penjara kita ngunjungin dia, yang gitu-gitu. Terus ya mungkin itu zaman dulu kali ya, karena ada ayat yang gue inget dimana kalau ada strangers bisa dikasih tumpangan. Ya kali gitu kan, di dunia sekarang ada strangers dikasih tumpangan. I mean we have to be wise as well when we wanna help gitu. Tapi segue nangkep apa yang kita harus lakukan sekarang untuk memuridkan orang, itu ya just being good gitu. Kayak misalnya temen lu lagi membutuhkan pekerjaan gitu, what you can do ya coba cari kayak kira-kira kerjaan apa ya yang cocok buat temen lu ini gitu. Dan misalnya kalau temen lu lagi butuh temen curhat, I think what you can do juga jadi pendengar yang baik, dan ketika ditanya yang saran, kita bisa kasih saran yang membangun gitu loh buat si teman kita ini without judging. So I think itu cara memuridkan kali ya, ketika orang-orang ini comfortable sama kita, jadi mau tahu Tuhan Yesus kayak apa, and we can share more about that gitu. Dan isn't it our greatest calling gitu kan in life? Anyway, setelah gue pikir-pikir, banyak orang yang gak punya luxury to choose, man. Kayak misalnya ya, stay at home mom gitu. Mamah-mamah yang dedicate their life to their children. Is that her passion? Might not be gitu. Tapi ketika dia melakukan itu wholeheartedly, dan ketika dia raise her kids well, her kids bisa jadi blessings buat their generation, itu tuh udah hebat banget gitu loh, udah memuliakan nama Tuhan banget ya nggak sih? Dan kayak misalnya buruh-buruh pabrik gitu, I don't think mereka punya waktu bahkan buat mikir passion mereka tuh apa gitu. Buat makan aja tuh mereka susah gitu kan, kayak what can they think of? Ya gue punya uang, gue bisa makan, gue bersyukur gitu. Tapi gue percaya gitu kan, Tuhan tuh selalu bilang ketika kita dikasih perkara kecil dan setia, Tuhan tuh akan kasih perkara besar gitu. Terus kemarin ya gue liat di TikTok, bagus banget menurut gue. Jadi ceritanya
ada satu tukang bersih-bersih di Cheetos zaman dulu, Cheetos snack yang kita makan itu. Pas dia lagi bersih-bersih, mesinnya tuh rusak, mesin Cheetosnya rusak. Terus udah kayak gitu orang produksinya mau buang satu production itu tuh karena Cheetosnya nggak ada rasa. Ya udah akhirnya si tukang bersih-bersih ini bawa pulang nih Cheetosnya, bawa pulang terus dia coba racik-racik sendiri pakai jalapeno gitu-gitu. Terus dia kasih coba keluarganya bilang gila ini Cheetosnya enak banget. Terus ya udah akhirnya dia bawa, dia kasih teman-teman di pabriknya. Terus teman-temannya pada suka sampai CEO-nya itu akhirnya jadiin dia apa gitu. Pokoknya sekarang si orang ini tuh jadi CEO-nya Cheetos gitu loh. Kayak can you imagine, emang bener gitu loh ketika lu setia dengan perkara kecil, mengerjakannya dengan hati, Tuhan tuh akan selalu kasih kesempatan buat kita tuh tumbuh gitu loh. Jadi the greatest calling in our life itu tuh ya emang cuman memuliakan Tuhan gitu. Dan misalnya kayak kerjaan kita buat jadi dokter, pengacara, Instagramer, influencer, youtuber, penyanyi, MC, itu tuh cuman sub callingnya aja gitu loh. Tapi gue mau encourage juga di sini, misalnya kalau kalian belum ketemu sub callingnya nih, passionnya gitu, don't be discouraged, ask your creator, dan tanya juga sih ke dalam hati kamu gitu, and explore more what you like and what sparks joy dan bisa memberkati orang lain juga gitu. Dan buat teman-teman sekalian yang udah ketemu passionnya kayak gue, jangan punya mental tempe seperti saya juga, karena mental saya suka tempe banget. I'm easily crushed sometimes gitu kan. Jadi ya itu sih, jangan punya mental tempe, konsisten, semangat, dan jangan pesimis gitu. Jangan punya victims mentality juga, karena ketika lu punya the vision, your sub calling ini, tapi lu nggak ngerjain keempat hal ini gitu, your vision ya cuman dream aja gitu loh, and it will not turn into reality gitu. Dan apakah kayak Tuhan jahat nggak realisasi mimpi lu? Enggak, men, Tuhan nggak jahat gitu, karena dibutuhkan juga kerja gitu, karena iman tanpa perbuatan adalah mati gitu guys. Sekali lagi, bukan bermaksud menggurui, gue cuma mau share apa yang ada di hati. Once again, I really hope this sharing bless you some way somehow. Tetap semangat semuanya, stay healthy everyone, and see you in the next video. Bye bye.